Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan seperjuanganku, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih melaksanakan ataupun melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam kita tetap ajukan kepada junjungan kita Nabi yang agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia Syahrir dari SMA Negeri 2 Goa, di mana pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertajuk Urgensi Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai pengukuh identitas kebangsaan dan kemerdekaan pelajar. Namun sebelum saya membahas hal ini secara mendalam, izinkanlah saya untuk memberikan paparan definisi dasar terkait urgensi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, urgensi merupakan suatu hal yang sangat penting atau sesuatu hal yang mendesak. Sementara itu, di dalam bahasa Inggris, urgensi terdapat di dalam kata urgent, yang dimana urgent ini memiliki arti yaitu kepentingan yang sangat mendesak dan juga yang harus segera ditunaikan. Maka, hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa dan sastra Indonesia atau urgensi bahasa dan sastra Indonesia merupakan suatu hal atau kepentingan yang segera ditunaikan dengan tujuan yaitu mengukuhkan identitas kebangsaan. Berbicara tentang bahasa dan sastra Indonesia, tentu hal ini tidak terlepas dari peristiwa pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dimana salah satu azasnya berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, sejak saat itulah bahasa Indonesia dinobatkan sebagai bahasa nasional sebagai pilar kekuatan negeri. Tahun demi tahun pun berlalu, perubahan tidak hanya berdampak pada bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan juga pendidikan. Bahkan di dalam bahasa Indonesia itu sendiri terdapat yang namanya perubahan menuju wujud sempurna sebagai alat komunikasi masyarakat. Perkembangan dan adaptasi pun turut terjadi beriringan dengan bahasa daerah yang masih memiliki peranan dan jabatan yang kuat di keseharian masyarakat. Hadirin sekalian, salah satu perkembangan bahasa Indonesia yang paling menonjol ialah ejaan tempo dulu. Di dalam ejaan ini, kedua huruf vokal OE digabungkan menjadi satu huruf vokal saja, yaitu U. Selanjutnya ada pun penyempurnaan lain, seperti yang dilakukan pada kata terpercaya menjadi terpercaya. Hadirin sekalian, penyempurnaan bahasa Indonesia ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, karena hal ini dapat memudahkan pelafalan dan juga penulisan. Di samping menjadi alat komunikasi bagi masyarakat Indonesia sendiri, bahasa Indonesia juga nyatanya memiliki torehan prestasi yang patut diberikan apresiasi besar. Contohnya yang dikutip oleh The World Atlas yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dengan jumlah sebanyak 199 juta pembicara. Prestasi lain yang tak kalah membanggakannya ialah ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di beberapa instansi dan unit pendidikan di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Vietnam. Oleh karena itu, teman-teman, inilah prestasi-prestasi ini yang bisa memberikan atau menguatkan identitas kebangsaan kita. Tentunya bahasa Indonesia yang menjadi ciri nasionalis di hadapan mata dunia. Rekan-rekan seperjuangan, ranah bahasa Indonesia tentu tidak langsung berakhir di sini saja. Bahasa Indonesia ikut memegang wewenang dalam kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar merupakan suatu gaya belajar yang lebih bebas dan tentunya memiliki tujuan agar inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan tersebut bisa lebih mudah diberikan oleh tenaga pendidik maupun para pelajar itu sendiri di dalam bidang keahlian masing-masing. Di mana salah satu syarat dalam pelaksanaan atau menyukseskannya kemerdekaan belajar ini adalah butuh yang namanya alat komunikasi, dan bahasa Indonesia satu-satunya alat komunikasi untuk aktivitas ini, baik itu dalam berdebat, berdiskusi, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan berinteraksi. Hadirin sekalian,
Tak lupa dengan pengingat bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan informal ataupun formal ialah aksi mendeklarasikan kebanggaan terhadap bahasa Ibu Pertiwi. Pertanyaan pun muncul, lalu bagaimana dengan sastra Indonesia? Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan mahakarya sastra Indonesia kita. Contohnya puisi ataupun syair yang diciptakan oleh para penyair terkenal anak negeri. Hairil Anwar dengan julukan si binatang jalang melalui judul puisinya yang bertajuk Aku, di mana kemahiran berbahasanya ini secara takjub menginterpretasikan sebuah individualisme, pemberontakan, kematian, dan eksistensialisme. W.S. Rendra dengan julukan si burung merak, yang dimana ia menari di atas karyanya bertemakan kehidupan, dan Sapardi Djoko Damono, sosok penyair yang sederhana namun bersahaja di hadapan mata anak negeri, yang dimana tentunya seluruh penyair-penyair terkenal di negara Indonesia yang perlu diapresiasi dengan segala mahakarya melegenda mereka. Karena saya yakin bahwa masing-masing di diri kita terdapat jiwa-jiwa penyair yang handal. Hadirin sekalian, ada begitu banyak rangkaian kata dalam menggambarkan betapa indah dan megahnya kekuatan sastra Indonesia. Betapa besar gemuruh yang dimiliki setiap baris-baris puisi yang dibacakan secara lantang oleh anak-anak negeri. Oleh karena itu, hadirin sekalian serta rekan-rekan seperjuanganku, sangatlah penting memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia kita sebagaimana bukti jati diri bangsa ini. Kuatkan pula eksistensi dan kedudukan sastra Indonesia, teruslah berkarya. Karena bahasa atau sastra Indonesia begitu indah. Boleh belajar bahasa asing, asal jangan lupakan bahasa ibu sendiri. Betapa mirisnya menyaksikan anak-anak sudah tak pandai berbahasa yang elok. Betapa mirisnya menyaksikan anak-anak negeri ini sudah tak bisa lagi mengartikan kalimat mereka sendiri, di mana bahasa Indonesia sudah diubah menjadi deretan kalimat tak bermakna. Teman-teman seperjuangan, ayo, budayakan berbahasa Indonesia yang benar. Jangan perlakukan negeri ini layaknya tikus mati di lumbung padi yang begitu kaya, namun rakyat yang tidak bisa menikmati kekayaan tersebut. Bahasa Indonesia adalah sebuah permata, nikmati dan rayakan. Hadirin sekalian, kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan, kekurangan pun sudah barang tentu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.